Masa-masa sulit, masa kecil ya tentu semua kita semua ngalamin ya. Memang apa yang Pak D alami itu sering Pak D posisi saat ini, kondisi saat ini sering Pak D bukan kadang-kadang, sering eh, merenung ya, merenung dan bersyukur. Bisa posisi seperti saat ini, sering pasti ini cerita ngobrol sama istri, sama anak-anak itu udah hampir tiap hari. Pas saat ngumpul, ngobrol, sambil ini di meja makan, ngobrol. Luar biasa. Jadi bersyukur kita bisa seperti posisi saat ini. Selamat, sehat, rahayu. Itu kalau kita ingat masa remind lagi, prosesnya bisa sampai seperti saat ini, itu kan tidak mudah. Jadi sebagai rasa syukur, sering pada ingatkan kepada anak-anak, terutama kepada anak-anak, kita nggak boleh terlena. Kita harus bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Rasa syukur itu harus diikuti dengan berbuat sesuatu gitu. Dengan berbuat sesuatu untuk orang banyak, terutama di keluarga, keluarga inti, keluarga terdekat, nanti mungkin di keluarga besar, mungkin kalau bisa di lingkungan di masyarakat yang lebih luas. Jadi poinnya itu kita sudah selamat, sudah icena oleh Numas Pemargi Sana Rahayu, dapat rezeki banyak. Jadi kita harus rasa syukur kita wujudkan dalam bentuk nyata gitu. Kita berbagi, kita umpamanya ada minimal dari keluarga terdekat, keluarga inti, keluarga sekandung, keluarga lebih besar, sampai keluarga besar. Bila perlu kita memberikan mungkin hidup ini bermanfaat untuk orang banyak lah. Itu poinnya. Sesuai dengan kondisi kita. Jadi kembali yang tadi Pak D bilang, posisi saat ini kan tidak mudah. Sering berpikir banyak invisible hand, hidden hand. Jadi banyak tangan-tangan artinya ini skala lah. Kita tidak ada. Terus terang Pak D secara rasional kok bisa seperti ini gitu loh. Jadi inilah kita harus yakin bahwa kita kalau udah bekerja, berusaha dengan baik dan tidak lupa dengan leluhur, kita dengan pasti kita akan dituntun di jalan yang benar. Jadi poinnya di sana. Jadi kita harus jadi ujian dari alam semesta lah, atau dari Tuhan kepada kita itu sebenarnya bukan dalam menghadapi kesusahan aja. Jadi dalam kita boleh kemudahan, boleh rezeki itu juga bagian dari ujian sebenarnya. Jadi kalau kita boleh rezeki itu harus kita merenung. Kita boleh dapat rezeki, mungkin di sini ada bagian orang lain. Harus saya bagikan lagi gitu loh. Kembalikan lagi kepada yang membutuhkan. Jadi jangan berpikir pada saat kita susah saja, kita baru ingat sama leluhur, sama Tuhan gitu loh. Justru terbalik, pada saat kita juga baik pada saat kita susah, apalagi susah ya. Pada saat kita senang, oleh rezeki, oleh kemudahan, itu juga harus, itu bagian dari ujian. Jadi kita umpamanya dikasih rezeki, jangan artinya kita kembalikan lagi untuk membantu orang lain yang membutuhkan.
Nah, kemudian kalau bicara sederhana, kenapa bisa seperti itu? Karena menurut Pak De, karena mungkin Pak De sejak kecil memang dididik eh, dalam kondisi yang sulit itu memang Pak De dilatih dulu waktu kecil. Pak De ingat dulu waktu kira-kira tahun 60 kelas 2 kelas 3 gitu. Pak De dilatih yang pertama kali melatih Pak De disiplin, bekerja, melatihan kerja dan berani itu adalah kakak Pak De sendiri, Om Yude, Pak Yude, Made, Dewa yang Made Yude Segara. Pak De SMP kelas 3, ingat Pak De sering diajak ke Gianyar, diajak ke toko bukunya Dewa yang Pak Dewa yang Putut Jelita, diajak sana, dibeliin, dimintain buku kali, minta sama Dewa yang Bapak Putut Jelita, minta buku, terus ajak pulang, sering mau dibonceng gitu. Kemudian Pak De diajak ke Gianyar lagi dibonceng, dibeli itik, anak itik itu loh. Anak itik ingat Pak De 11 ekor, dipelihara tuh. Akhirnya sampai bertelur terus sisa 10 mati satu. Jadi satu butir itu buat bekal sekolah. Artinya dilatih disiplin lah, kerja keras gitu. Memang tidak mudah ya. Kemudian pulang sekolah, istirahat, makan, habis itu cari makanan itu. Artinya itulah, dilatih kerja keras. Memang waktu itu kan kondisi keluarga semenjak orang tua sakit, Om Yuda yang ngelit di rumah. Semua kerja, pokoknya bagi tugas semua. Kemudian kebetulan Oda kan jualan nasi, jualan makanan, minuman es gitu. Pak De dapat tugas pagi-pagi jam 6 pagi itu udah harus ke Gianyar beli es di pabrik es. Gandong ransel, ada karung di dalamnya beli es seperempat balok gitu. Berangkat sama tukang linting itu jalan kaki. Diantar, 1-2 kali diantar, habis itu jalan sendiri. Bolak-balik jalan ke Gianyar. Itu caranya mendidik, dilatih nyuci pakaian. Kelas 3 SD itu, kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu. Jadi memang artinya dari sana Pak dilatih disiplin. Disiplin, pokoknya kalau nggak mau jangan coba-coba. Sistem militer, benar tempel yang benar. Nggak ada kompromi. Oh, pokoknya dengan begitu jadi terbiasa bangun pagi, terbiasa kerja, terbiasa memanage waktu kan. Gimana caranya kita bisa sekolah, bisa main, anulah. Maka di sanalah sering kan di Gunante ngajak main kan, main kelas 5 tuh, terus sering bolak-balik pada lagi nginep di rumahnya di Gunante almarhum Dewi yang. Terus lagi di rumah, pokoknya bebas lah, main tetap, tanggung jawab tetap gitu. Akhirnya, terus tamat SMP, sekolah, terus sering tidur di rumah Ahmad Gunan tuh, di rumah Doyang Pak Predate. Diajak di sana mulai SMP, masih bolak-balik lagi di rumah, lagi di sana. Sempat juga kan ngelayanin pekak sakit kan, sama Om Yudo sakit, udah mulai sakit tuh. Ngelayanin Pak D kan, cariin air, pokoknya disiplin lah. Nyariin air, ngurusin lah. Akhirnya sekolah di SMP Gianyar, terus tamat SMP. Tamat SMP kan sering juga. Dewa yang Bapak Guru kan suka di rumah. Main di sana, diceritain sejarah keluarga, bagaimana sama beliau. Dilihatin buku tabungan, siapa dulu, leluhur kita dulu, bapak-bapak tuh ngumpulin duit. Kayak iuran punya dana itaka sekarang lah. Sudah ada zaman itu tuh, iuran. Jadi, ada dewa yang bapak, Pak dilihat tuh catatannya. Jadi,
Terus SMP, mau sekolah kemana SMA nggak ngerti. Dia yang bapak guru tuh. Di mana deh rapotmu deh, nu ijazahmu gitu. Itu tunjukin, ya udah ngelamar SMA 1 gitu. Terus diterima di sana. Ya kan, yang ngurus diterima. Akhirnya ya udah sekolah di sana gitu. Ya namanya sekolah kan, tetap aja kita semangat, nggak Gun kurang beruntung nggak diterima dia di sana. Dia di sekolah ke Tanjung Pinang dulu, nanti ke kelas 2 baru pindah gitu. Tinggal di Klandis sama Pak Merana Jaya, aja Pak sama Pak Surya Dharma di sana. Pak Surya Dharma persiapan mau ke Jepang berangkat gitu. Ke Jepang. Udah itu Bapak Rai pas lagi membangun rumah di Wibisana itu. Dan di sana Pak dia dapat tugas masakin tukang. Sekolah SMA 1, masuk siang, dapat tugas masakin tukang. Jadi pagi-pagi ke pasar dulu Pak dia tiap hari itu. Habis itu masak, selesai masak, baru ke Klandis lagi, terus sekolah SMA 1. Jadi belajar ya sambil masak. Tapi dinikmati dengan senang hati. Jadi pelajar akhirnya sekolah, tamat SMA. Ya bersyukurlah. Artinya sekolah masih inilah. Masih bisa ngikutin lah. Masih lumayan lah nilai raportnya. Terus tamat SMA, disuruh ke Jakarta gitu. Sekolah di Jakarta. Sana sini. Akhirnya udah ini aja. Masuk di Akademi Akuntansi Surabaya, di Akademi Akuntansi Jayabaya. Masuk di sana. Kemudian biasa sekolah Akademi Akuntansi itu kan zaman itu laris manis. Di Jayabaya itu mahasiswa itu mayoritas orang Batak, Cina, orang Padang. Jadi orang Jawa, orang Bali, apalagi orang Bali sangat sedikit. Jadi di sana mulai bergaul. Bagaimana dengan teman-teman saudara-saudara teman-teman dari seorang Batak itu. Bagaimana dengan Cina. Bagaimana dengan orang Padang. Orang Cina, grup belajar ya rata-rata punya toko. Toko Jatinegara, toko di Pasar Minggu. Lumayan belajar kan, rokok gratis, kopi gratis, makanan gratis. Lumayan. Kalau orang Batak yang dicontoh ya naik bis bisa sering nggak bayar. Artinya kita inilah. Artinya namanya zaman susah kan, gimana caranya supaya kita berhemat kan begitu kan. Positifnya kita lihat. Akhirnya udah selesai sekolah. Terus dari yang Pak Menara kan, beliau dimonitor juga sama beliau terus kan. Kamu nanti kerja nggak usah kerja di Nek Kecembang, Nek Katambang deh gitu. Tempat lain aja gitu. Coba Pak De udah. Coba karena teman-teman ngobrol-ngobrol, kerja di SGV Utomo, kantor akuntan. Nah, udah nih kebenaran kliennya Aneka Tambang, salah satu kliennya SGV Utomo itu Aneka Tambang gitu loh. Ya udah masuk di sana, training 3 minggu kalau nggak salah. Zaman kuliah di Jakarta itu tinggal di Pasar Minggu, itu jalan kaki Rai ke terminal Rai, 3 kilo. Jadi tiap hari jalan 6 kilo bolak-balik. Ya. Jalan belum diaspal itu. Ya. Ya itulah perjuangan. Masih tanah merah Pak ya? Jadi tanah merah. Ya tanah merah jalannya. Kalau apalagi pulang malam kan lewat kubur tuh biasa itu. Iya.
komplek orang Betawi ya, ya. Bangun jam 5 pagi, pulang malam jam 11, jam 12 itu lewat kuburan jalan kaki itu biasa itu, Ray. Ya luar biasa ya, ya. Jadi akhirnya diterima di sana. Gaji pertama di SCV itu gede tuh 250.000 zaman itu. Tahu-tahu lagi selesai training sudah ngaudit. Dewi yang Pak Mandiardi nih. Dia ini ada bukaan Pertamina nih. Besok mau penutupan gitu. Waduh. Pak D kan udah senang di kantor akuntan. Cita-citanya mau kerja di perusahaan asing. Oil company di perusahaan asing. Karena teman-teman banyak yang di sana, Cina-Cina itu. Cina, teman Sumatera Utara, banyak itu. Udah, ini bagus ini. Diterima golongan 9, tamatan sarjana muda, jarang-jarang gitu. Ya udah, karena namanya ini Pak D, berkas sudah siap, langsung siap masukin, panggil tes gitu. Terus diterima di sana, periksa kesehatan. Kita tuh ketemu Pak Surya Darmo di sana. Udah sama-sama check up. Pak Surya Darmo juga diterima di Pertamina ternyata. Ketemu di klinik Gambir. Ya namanya ini berunding-berunding. Ya udahlah, ambil Pertamina aja karena disupport sama Dewi yang Pak Mandiare kan aman. Ditinggal di SCV Utomo. Kena denda, gaji belum diambil. Ya begitu ceritanya. Akhirnya kerja di Pertamina. Setelah kerja di Pertamina, training ke Pelaju, nggak mikir panjang, udah berangkat aja ke Pelaju Sungai Gerong di sana. 2 bulan atau 3 bulan. Sungai Gerong kan waktu itu ceritanya serem. Nggak apa-apa, kita jalanin aja. Pokoknya inilah. Cumanya di tempat kerja itu banyak ketemu teman-teman. Pak D punya teman akrab, anak pengusaha batik dari Pekalongan. Teman dekat. Dia tamatan Trisakti. Ekonomi. Wah, dialah mulai kerja, dia ngajarin tuh. Punya duit bagaimana. Dia all-round anaknya tuh. Kaya. Biasa megang duit banyak kan. Diajarin tuh. Beli dolar. Saham pertama kali ada tuh. Itu gurunya tuh. Kita bangun bikin database sendiri. Udah mulai di luar gaji itu. Udah kita mulai. Beli dolar kecil-kecilan. Beli saham. Di luar gaji. Gaji nggak boleh diano. Harus utuh gaji itu. Kebetulan ada dinas kan. Kebetulan di internal audit kan sering dinas. Ada di luar gaji gitu. Jadi ceritanya. Akhirnya. Ya bersyukurlah. Banyak dari sana anunya. Apa namanya. Kemudian akhirnya mendidik anak. Pak D. Berkeluarga. Bersyukur. Punya istri. Mendidik anak. Mulai Pak D. Terapkan apa yang Pak D alami itu ke anak-anak. Tapi dengan tanda kutip. Apa namanya. Harus disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Jadi ternyata setelah Pak D renungkan. Memang kita ini. Di Pak D dilatih sejak kecil itu memang punya kepercayaan diri tinggi gitu loh. Jadi punya keberanian, punya disiplin. Jadi waktu itu tidak buat santai-santai, benar-benar ketat kan. Harus kerjaan kan harus selesai, main harus bisa gitu loh. Tetap dapat waktu untuk main gitu. Kerjaan Dewa yang Wirno juga kakek tuh melatih Pak D tuh. Diajak nungguin padi di sawah malam-malam habis panen itu nungguin padi tidur di sawah. Dibangun darurat. Bikin cacah dari uki itu. Dibantu jam 5 itu. Sama pokoknya Pak D lah prinsipnya rajin lah kerja. Karena apa namanya memang nggak pernah. Pokoknya selama Pak D bisa jalanin gitu loh, nggak ada mikir macam-macam gitu loh. Karena udah terlatih sejak kecil gitu kerja. Jadi ke anak juga begitu Pak D. Setelah ini sama anak gimana? Sama istri. Di sini kuncinya mendidik anak juga harus suami istri kompak. Tidak boleh suami marahin, istri membela. Ibunya memarahin, bapaknya membela. Itu jangan, nggak boleh. Harus disiplin. Itu disiplin. Kemudian
eh, kita ini cerita, Pak De cerita. Apa yang Pak De alamin itu cerita. Siapa membantu, bagaimana prosesnya, sehingga seperti bisa begini. Sampai anak-anak Pak De tekankan, supaya dia benar-benar ini. Cuman ya di sanalah. Karena sistemnya sekarang kondisinya. Ini berapa menit lagi, Ray? Masih panjang. Ya, Masih banyak ya. ya. Jadi dengan pengalaman Pak D sendiri, dengan juga dukungan istri di sana, jadi Pak D mendidik anak itu memang harus satu kita disiplin. Jadi kalau umpamanya dari kecil kira-kira rata-rata 0 sampai 5-6 tahun itu anak-anak itu kan butuh contoh bagaimana orang terdekatnya, terutama bapak sama ibunya. Apakah bapak ibunya contoh sederhana, rumah kerja rajin, apa ibu bapak ibunya rajin sembahyang, apa bapak ibunya rajin membaca buku, apa bapak ibunya rajin nonton TV, apa bapak ibunya itu sering berantem. Itu contoh itu terekam itu di anak-anak itu. Pasti terekam itu. Maka kita saat itu kita harus ngasih contoh yang baik-baik. Ini berdasarkan tadi juga kan kita mau belajar. Sebagai orang tua kita harus banyak belajar. Belajar, kemudian pengalaman kita bisa seperti ini karena kita kan dididik dengan Pak D terus terang dididik militer sama Om Yudo itu. Tempeleng benar. Nggak ada ampun. Tempeleng benar. Berdarah ya berdarah. Tidak ada manya-manya itu nggak ada. Jadi benar berangkat kita benar semi tapi dikasih tahu dulu, dikasih contoh, dikasih tahu gitu loh. Jadi kalau malas-malas udah pokoknya nanti akhirnya kan jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Om Yudo ngajarin ketemu suruh berantem, ngajarin suruh berantem tadi. Ada anak-anak udah lawan berantem, oh nggak mau pada ngapain berantem. Yang mudah-mudahan begitu. Emang agak kan beliau. Pokoknya lah, semua harus kerja poinnya di sana positifnya. Jadi kembali ke anak, makanya di sini memang kita harus dekat sama anak. Nah, dia itu 0 sampai 5-6 tahun ya. Di atas itu anak-anak itu kan mulai tumbuh remaja. Di sana mulai dia bergaul dengan siapa, bagaimana lingkungannya, itu harus kita ketat itu. Harus ketat kita apa istilahnya itu monitor siapa temannya. Jadi terus terang Pak D waktu itu yang penting nomor 1 disiplin dulu. Pokoknya mendidik anak-anak itu yang penting semua duduk jam belajar duduk di meja belajar. Pokoknya duduk di belajar entah mau ngamar, mau nulis, pokoknya duduk di belajar entah 1 jam dulu. Habis itu tambah lagi. Pak D nggak mau nonton TV, nggak mau. Pak D juga baca buku sama Ibu Butut. Jangan kita suruh anak belajar, kita nonton TV, nggak. Matiin semua. Kita belajar juga masing-masing. Kemudian ditambah lagi, harus terapkan lagi, tingkatkan lagi Yang kan biasanya anak pertama, Ray. Anak kedua kalau kuda ini ngikutin aja dia. Kalau nomor 1 ini udah berhasil, anak kedua 3 gampang. Ya. Sudah ada makanya figur. Waktu itu ya ada figur, kemudian takut juga dimarahin kali. Betul. Jadi juga memang dari situ, kemudian kebetulan harus kita kan anak-anak itu kita kembangkan apa di samping juga pendidikan formal. Pak D itu umpamanya contoh waktu itu karena Pak D senang olahraga, kemudian Butut juga suka baca buku. Anak-anak yang kita kembangkan minimal lah semua lesin berenang dari kecil tuh, carikan pelatih berenang.
Tiap weekend tuh kita ajak Minggu satu Sabtu ajak berenang ke kolam renang yang standar ini di Simpru, kebetulan ada Pertamina punya. Ajak berenang di sana, dia cariin pelatih. Kemudian mulai meningkat, adiknya yang senang musik, kebetulan ibu Butut kan juga artinya kita kompak lah. Yang senang mempunyai talenta musik kita lesin dia piano atau apa gitu loh, musik. Jadi poinnya itu kita di samping juga pendidikan formal, kita juga ajarin mereka mengembangkan skill-skill yang lain lah, talenta dia apa gitu. Kebetulan yoga itu olahraga dia. Pak Dil lesin tenis, renang, apalagi dia memang dia di sana memang olahraganya bagus. Si Dinta anak nomor 2 di lesin ini dia apa namanya piano. Jadi mulai SMP lesin bahasa Inggris baik. Jadi itu hasil ini juga kita bergaul kan, Butut bergaul sama Cina-Cina di tempat les piano. Pak D juga kadang-kadang ngobrol sama baca buku, ngobrol sama teman-teman. Jadi anak-anak dilesin bahasa Inggris. Kita kan ke depan kan penguasaan bahasa asing minimal bahasa Inggris itu kan harus bagus gitu loh. Pak D kan merasakan bahasa Inggrisnya nggak bagus. Sehingga artinya ya bersyukur, bukan tidak bersyukur dengan posisi pensiun jabatan VP ya, Vice Presiden ya, di Pertamina itu udah luar biasa ya. Dengan sekolah Tamal Sulam itu kan udah luar biasa lah. Udah sekolah akhirnya dari akademi terus jenjang S1 akhirnya bisa menyelesaikan pendidikan S2. Ya artinya itu kan tidak mudah ya. Betul. Tidak mudah. Merasakan kalau kita generasi berikutnya ya sejak dini leskan di IF native speaker gitu. Dilesin mulai SMP terus pindah Surabaya terus di sana Made lebih kurang 5 tahun yoga di sana dia dapat sampai SMA. Kebetulan ini dia akhirnya menyelesaikan SMA-nya di Surabaya, dapat kesempatan ke Belanda dia dapat beasiswa. Kemudian memang tidak mudah. Artinya tapi karena Pak D sudah latih dia didik waktu SMA juga waktu di Surabaya yoga mulai Pak D latih dia. Pak D beliin sepeda motor. Sengaja Pak D beliin cicil. Pak D nggak mau cash, cicil. Pak D ajak dia ke dealer. Habis itu Ya, jadi Pak dari perjalanan masa kecil sampai sekolah, awal-awal sekolah itu Pak berarti paham soal investasi itu dari teman yang orang Pekalongan itu Pak ya, time value, ya, ya money value, Pak paham ya karena angkatan Pak itu di generasi keempat LDAI kan senior Pak ada banyak yang paham soal frugal living itu, tapi kan yang saya perhatikan yang frugal living tapi tetap modern seperti Pak ini kan nggak banyak gitu loh Pak, bisa main golf tapi karir juga bagus, terus keluarga bagus, donasinya bagus, kesehatan bagus, jadi anak-anak juga sukses gitu. Jadi barangkali yang Pak mau bisa tambahkan apa Pak? Karena yang saya tahu tuh begini Pak, jadi rata-rata keluarga itu kan minim pendidikan keuangan, rata-rata banyak keluarga gitu loh. Yang kedua minim pendidikan emosi, rata-rata yang mereka hanya fokus itu ke agama, spiritual, hubungan keluarga dan fisik gitu loh. Nah, dan khusus untuk dimensi keuangan dan emosi itu jarang orang bisa praktekkan karena itu banyak orang kaya anak-anaknya tidak bisa meneruskan kekayaannya atau kesuksesannya gara-gara miss mendidik ini. Nah, maksud saya Pak bisa belajar selain
Pak cerita tadi Pak bergaul dengan banyak etnis, banyak orang sukses juga ya, banyak orang Chinese juga kan itu rata-rata mindsetnya bagus. Eh, Pak belajar soal kontrol emosi dan finansial ini sehingga Pak bisa bertahan setelah 20 hampir puluhan tahun pensiun, Pak masih bisa donasi banyak, anak-anak sukses juga, bisnis Pak juga mungkin masih jalan ya apa ya, karena Passive terbiasa. income lah, ada passive income lah. Nggih, nggih. Nah, tipsnya napi kira-kira Pak. Nanti mungkin semeton yang lain bisa bertanya lagi nggih. Masalah poinnya kalau masalah rumah tangga, keuangan itu kan rumah tangga ya. Jadi suami istri harus kompak, Ray. Jadi kompak, kalau Pak D waktu kebetulan Pak D kembali nih semuanya kan kebetulan ya, bersyukur. Di internal audit itu kan banyak, pokoknya prinsip Pak D sama istri, Butut juga begitu, terutama prinsipnya kan bapak sama istri itu kan bapaknya ngegas, ibunya ngerem, Ray. Jangan dua-duanya ngegas. Jadi kita juga harus mendengarkan pendapat istri. Kita tidak boleh masalah uang itu nggak boleh sembunyi-sembunyi, terus terang aja. Kita mau bantu ini, yang penting gaji itu hindari keluar gaji itu kalau bisa, kalau untuk sosial itu di luar gaji gitu. Kebetulan Pak D di internal audit, jadi ada di luar, ada tambahan lah. Butut juga begitu. Kalau ada kebetulan Pak D kan suami istri kerja. Halo. Ya. Ya, Jadi Pak. memang kita harus kompak masalah keuangan itu. Jadi poinnya, jadi memang kita harus artinya prinsip nyekolahkan anak itu seperti kursus bahasa asing, kursus mengembangkan bakat dia, itu juga investasi gitu loh. Kadang-kadang kita salah pemahaman itu kan, investasi itu hanya berupa aset saja. Betul, Pak, betul. Itu kelemahan kita kan di sana. Betul. Jadi kita hanya punya aset itu investasi, padahal sekolah seperti umpamanya Raga ngajak anak-anak sekali-sekali jalan-jalan, entah dalam negeri, syukur-syukur bisa keluar negeri, itu kan sebetulnya investasi juga ke anak-anak. Betul, Pak, betul. Kasih dia wawasan, kasih dia pengalaman baru. Kemudian anak-anak kita latih apa dia kembangkan bakatnya, entah itu musik, entah seni lah, entah olahraga, itu juga kan investasi sebenarnya. Semua itu kan muaranya di kepercayaan diri. Pak D kan ngalamin. Pak D dilatih begitu, dididik begitu sejak kecil tuh punya percayaan diri yang tinggi gitu loh. Jadi punya prinsip, kita harus disiplin dengan waktu. Kemudian kita harus prinsipnya harus rajin kerja itu kan karena kebiasaan aja sejak kecil. Karena kita biasa disiplin, rajin belajar, itu kebiasaan aja. Sampai sekarang juga, Pak D soal kerja di rumah itu malah tetap apa aja. Yang rutin, yang jelas masak. Karena senang masak. Kemudian kembali ke anak-anak. Jadi ke manajemen keuangan tadi. Ya begitu, Ray. Jadi kebetulan Pak D contoh ya. Ini contoh aja. Dulu waktu di Surabaya, Pak D punya tetangga, golongnya lebih kecil, dia beli BMW. BMW berapa tuh ya? Harganya 250 juta itu tahun 2000 apa? 99 kali. Halo? Pak. Nggih, Pak, nggih. Terus lanjut. Dia beli BMW 250 juta. Waktu itu Pak D punya mobil Rover beli tahun 94. Dia punya mobil BMW, beli 250 juta. Waktu itu pas lagu Krismon. 98, 99 itu Krismon, harga saham terjun bebas. Pak D punya waktu itu stok saham
nilainya kira-kira 90 juta, karena cut loss dapat jual 60 juta itu. Ya. Kemudian ada asuransi anak, waktu itu bisa dapat kira-kira 18-15 juta, apa hampir 20 juta lah. Terus butut ada tabungan, dapat kira 20 juta, punya duit waktu itu kira-kira mungkin 100 jutaan gitu loh, Ray. Ya, Pak. Punya waktu itu namanya Kijang kapsul Innova itu Krista itu harganya cuma 45 juta. Pak D nggak ganti mobil, itu udah cukup kok. Ngapain? Pak D beli duit itu, Pak D beliin tanah di Tukar Bandung seharga 90 juta kalau nggak salah. Dapat 5 are. 99 itu tahun 99. Dapat 5 are. Teman Pak D waktu itu beli BMW dia 250 juta. Itu sebagai salah satu contoh ya, cara berpikir. Salah satu contoh berpikir, kita hidup sederhana, jangan konsumtif. Pak D beli tanah itu sebetulnya bukan ini buat cadangan aja. Siapa tahu suatu saat anak-anak sekolah butuh bisa dijual gitu loh. Tujuannya begitu. Jadi begitulah ceritanya. Kemudian tetap artinya salah cara berpikir satu lagi, Pak D waktu di Surabaya itu kan waktu itu rame-rame betulin merajani Tulikop kan. Merajaan tua kan, peka itu rame-rame itu gotong royong memperluas itu. Pak D juga waktu itu membetulin merajaan di sini, merajaan di Dewa Yang Madegangsat di pertigaan. Pak D rehab tahun di Tulikop dulu selesai rame-rame. Waktu itu kebetulan Pak D yang bendaharanya di Surabaya. Dan pulang waktu itu Pimpronya Ketut Nate tahun 99 lah. Pak D di sini belakangan tahun 2000 rehab Raja. Jadi apa namanya? Jadi kita juga tetap di samping kita juga secara skala kita secara ini ilmu modern, ilmu manajemen modern, masa pengalaman. Kita juga jangan lupa sembahyang ini sekalinya gitu. Kemerajaan, terutama kemerajaan Kemulan, Kawitan. Itu tetap itu, Rai. Jadi yang pada alam itu tetap itu. Jadi kita tidak boleh lengah sama Jadi Pak D sudah ngalamin soalnya. Pak D banyak invisible hand lah. Banyak hidden hand lah. Di situ banyak mukjizat lah, amazing lah. Yang Pak D alamin sampai saat ini. Kemudian anak-anak seperti yoga umpamanya itu. Sejak SMA itu udah Pak D latih itu yoga itu. Tak beliin kreditin motor, dia ngurus, dia bayar ke bank, dia nyervis motornya sendiri. Di SMA itu dia. Nggak mau Pak D ini, pokoknya Pak D latih. Dia nyicilnya sendiri, bayarnya ke bank, supaya belajar berinteraksi. Dia nyervis, ganti oli sendiri. Itu memang artinya dia Pak D latih memang dia SMP pulang ke Bali naik travel sendiri memang sengaja Pak D latih memang supaya dia punya kepercayaan diri yang bagus lah. Kemudian akhirnya tamat SMA syukur dia dapat ke Belanda. Kemudian waktu itu di sana kan tidak mudah kan. Namanya tamat SMA ke Belanda baru pertama kali dengan memang bawa duit. Waktu itu kalau nggak salah 100 jutaan. Zaman itu tahun 2002. Pada minjem itu duit 100 juta. Kasih tahu juga sama yoga. Sama istri sama yoga terus sama nih papa sama mama berusaha yoga bisa berangkat, betulin dalam rupiah 100 juta waktu itu. Pokoknya harus semangat belajar, disiplin, jangan supaya berhasil gitu. Itu dicamkan benar sama yoga.
di Belanda dia. Bayangin di luar negeri kerja sambil sekolah sambil kerja kan, apalagi zaman musim winter kan, naik sepeda winter lewatin kuburan jam 1, jam 2, jam 12, jam malam gitu. Artinya perjuangannya tidak mudah. Sampai bersyukur dia berhasil di sana, bisa selesai tahun 2007 terus kerja di sana gitu. Oh, adiknya lebih mudah, Rai, karena udah ada kakaknya yang dicontoh. Seperti umpamanya Dinta, Komang, begitu lebih mudah, follower kan. Tapi tetap, Pak D memang berusaha waktu itu, tamat SMA, kalau ajak sama Butut, kursus native speaker bahasa Inggris, tamat SMA minimal 550 TOEFL-nya, atau 600. IELTS 6 lah, atau 6,5 gitu. Itu anulah sebagai salah satu anulah itu apa namanya. Makanya sekarang dengan kondisi sekarang posisi saat ini kadang-kadang bukan kadang-kadang sering pada itu merenung, ngobrol membutuh sama anak-anak. Kita harus bersyukur sebagai rasa syukur kita ini kalau kita ada rezeki jangan lupa kita membantu berbagi sesama saudara siapa saja terutama saudara, keluarga inti, keluarga kecil, keluarga besar, lingkungan kita lah. Yang rasa, Pak D rasa itu aja, Ray. Mungkin. Saya kira kali, mungkin. Mungkin semeton yang lain, adik-adik atau Agus, adik Oke atau barangkali semeton yang lain mau bertanya, silakan. Pak kan apa namanya setelah saat ini ya Pak pensiun udah ada 15 tahun Pak ya? 12 tahun. Oh 12 tahun ya. Pak sudah lama rata-rata orang yang pensiun di atas 10 tahun kan biasanya ya secara alamiah agak turun tapi saya lihat Pak semangat itu dari hasil investasi yang tumbuh atau apa Pak yang Pak bisa edukasi ke generasi muda kita yang berikutnya barangkali apa yang paling penting untuk mengantisipasi masa-masa 10 tahun setelah pensiun kira-kira begitu Pak untuk ya kita berikutnya deh. Oke. Nyambung nih langsung. Nge Pak, ngiring langsung nge. Jadi Pak D sama Butut bersyukur, Ray. Jadi yang nomor 1 bikin pengalaman Pak D pribadi ya sama Butut ya. Jadi nomor 1 itu karena anak-anak mandiri, Ray. Karena anak Pak D kebetulan 3 kan sudah bekerja. Sudah mandiri. Situ udah beban, Pak D udah nggak ada beban lagi gitu, Ray. Halo? Ya. Nge. Jadi di situ udah orang tua kalau anak sudah teman Pak D banyak tuh yang jabatan tinggi-tinggi direktur pun malahan. Kalau anak-anaknya tidak mandiri kasihan juga tuh berat memang. Jadi nomor 1 itu kuncinya adalah anak-anak kita tuh mandiri. Tidak memberatkan orang tua lagi. Apalagi udah membantu tinggal satu rumah lagi itu lebih berat lagi tuh. Iya. Kayak teman Pak D yang dulu pakai BMW tahun 99 di balik di Surabaya itu sekarang rumah aja nggak punya. Kontrak dia rumah. Pensiun. Karena anaknya nggak mandiri, dia begitu ya. Ini amit-amit lah. Artinya harus hati-hati memang. Nge. Betul Pak. Kemudian mandiri anak-anak, kemudian Pak D sendiri kebetulan karena anak-anak sudah mandiri, Pak D punya saving dengan persetujuan istri, ada aset-aset peninggalan yang Bapak Pak D ini kan? Nge Pak. Pak D ini, Pak D bangun, ada buat ruko warung-warung kecil-kecil, ada kos-kosan. Hasilnya ya 50% Pak D buat sosial, terutama membantu keluarga terdekat, keluarga ini, mempunyai 50% ya buat operasional dan
cadaan pengembalian semacam pengembalian modal lah. Nggih. 40% buat sosial, 60%, 30% buat pengembalian modal, 30% buat operasional itu. Ada rencana buat yayasan juga Pak ya? Bapak dia udah ada yayasan dia yang mau digangsal. Lagi disuruh masuk kemang surat-surat aset semua peka itu Pak dia masukkan di yayasan. Nggih. Mulia nggih. Ya, jadi biar ada apa? Ada bermanfaat kan? Itu kan ada hak-hak saudara Pak dia yang perempuan juga di sana kan. Nggih. Jangan sampai nanti seperti ponak-ponak itu warisnya udah habis dijual nanti nggak bisa sekolah anaknya cucunya kan kasihan kan. Betul. Jadi udah Mbak De udah jalan itu. Bantu mereka sekolah seperti anaknya di Krishna. Anak yang lain juga gitu. Dek Yogi dan lain-lain. Betulan kan ponaknya. Itu karena salah arah, salah didik itu. Semua itu. Jual warisan buat foya-foya rusak kan. Itu lah. Hati-hati, harus hati-hati. Jadi gitu Ray. Nggih. Ya barangkali yang lain ada yang mau bertanya Pak Wayan Suryadarmo barangkali mau tambahkan atau apa Pak? Pak Wayan nambah. Selamat dan sukses lah. Apa yang ini suaranya kedengaran nggak ya? Kedengaran. Kedengaran Pak, kedengaran. Selamat dan sukses apa yang sudah dikemukakan oleh Pak. Swastiastu, malam, Pak De. Om Swastiastu, ya Gus. Ya. Sehat. Sehat, harus sehat. Tetap semangat. Tetap semangat, matur semua. Kisahnya Pak De dari sekolah di Bali sampai kuliah, sampai kerja dan sampai sekarang anak-anak juga sudah mandiri dan sukses itu menginspirasi sekali. Pak De, gimana dulu kiatnya kalau yang 1 jam harus duduk di meja belajar tuh Pak De? Kalau nggak mau itu dijewer apa gimana Pak De? Nggak, jangan. Pokoknya 1 jam duduk. Entah dia mau gambar, mau nulis, silakan. Jangan. Kasih tahu baik-baik aja. Ya. Itu kan ada satu lagi Pak D cerita nih mumpung ingat. Yoga dulu kan dia tuh orangnya hiperaktif ya. Maka Pak D salurkan kalau karate macam-macam dia yang ngisi waktu gitu loh. Waktu sekolah itu kan anaknya kalau semua kan anak-anak tuh Pak D tes IQ kan psikolog ya. Tes apa kecerdasan itu loh. Rata-rata kan mereka di atas rata-rata kecerdasannya kan. Kalau nilai di umur berapa diajak tes psikolog tuh Pak De? Mulai bertahap SD aja, SD, SMP, itu berkala kan berubah Gus. Ya. Tes bakat, tes apa gitu. Perlu itu membantu kita konsultasi gitu, konsultasi apa. Ya betul tuh Pak De. Nanti mau coba untuk ya perlu itu. Kita tahu kan anak itu. Ya. Biar tahu bakatnya juga kemana walaupun kita penting perlu itu. Olahraga kita salurkan ke olahraga, seni ke seni apa gitu jalan biarin aja. Kalau memang itu investasi juga Gus. Iya betul Pak De. Soft skill lah, hard skill. Termasuk juga kita latih mereka berbagi, disiplin sembahyang. Itulah. Berbagi itu kan tidak mudah. Terus sejak kecil kita latih mereka. Care sama lingkungan lah. Sama saudara. Ya. Kalau tantangan sekarang mungkin selain hiburan tadi Pak De bilang orang tua jangan nonton TV ya. Sekarang berarti kan HP ya. Oh iya, harus. Main game online itu tantangan sekali soalnya Pak. Oh iya, bahaya, lebih bahaya sekarang. Lebih berat jadi sekarang. Digalain, ingat tidak
biar tidak terlalu keras pada anak, tapi kalau kita diamin mungkin kebablasan juga mereka bermain kan gitu ya. Ya, terutama umur dari SMP, dari mulai malahan dari umur kira-kira 12 tahun itu. Kalau udah SMP udah ngerti dia. Kalau udah biasa kan dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 sampai itu udah disiplin, ke atasnya biasanya lebih mudah, Gus. Ya, Sampai kiat-kiatnya SMA lah. Kalau anak laki itu sampai SMA lah. SMA kelas 1, kelas 2. Terutama kelas 1 tuh SMA itu. Pengalaman Pak D ya. Kelas 2 itu udah teman aja udah. Kayak teman malah. Biar dia ada apa-apa dia ngobrol sama kita gitu loh. Terbuka dia. ya. Ya, kiat-kiatnya bagus Pak De. Nanti mau Ya. coba disebutkan. Ini pengalaman Pak D ya butuh. Tapi suami istri harus kompak, Gus. Oh ya, Pak De. Harus kompak. Pak D kan kebetulan butuh dari sisi ininya dulu. Waktu ngajaran pun SD itu anak-anak bagi-bagi. Butuh ngajaran bahasa Inggris. Pak D matematik dan pengetahuan umum. Bagi tugas. Sejauh ini Stungkara masih kompak Pak De. Cuma ditentang. Ya harus kompak. Ya, ditentang. Kompak. Kalau ada yang mau didiskusikan nanti aja. Jangan tahu anak-anak di luar dan Matur semua Pak De, kiat-kiatnya. Ya sami-sami. Dicoba. Mungkin sami sehat, sukses ya. Astungkara. Astungkara ya. Ini Rahayu. Ya, Astungkara. Pak Surya Dharma tadi agak kepotong Pak, mungkin bisa diteruskan sedikit Pak. Nggih. Nyambung nggak ngomongnya? Nyambung. Sudah Pak. Nyambung ya. Nyambung. Ya. Poinnya apa yang dikemukakan oleh Pak D memang begitu adanya, benar, artinya ya memang kalau bisa memang begitu seharusnya, supaya apa? Supaya anak-anak mentalnya lebih kuat ya, supaya jangan dimanja sih bahasanya. Kemudian dalam hal memanage keuangan juga harus tahu berapa persen sih yang bisa kita keluarkan, supaya apa? Supaya kita punya tabungan untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga ya. Misalnya apa? Sakit kan tidak bisa kita duga tuh. Masa depan kan juga penghasilan kita tiap hari kan belum tentu sama. Ya, nanti kita juga harus memikirkan berapa harus kita tabung untuk jaga-jaga, untuk invest hari tua, untuk tabungan anak dan seterusnya. Jadi poinnya hidup itu jangan terlalu konsumtif, harus diminit begitu rupa supaya punya tabungan. Itu aja sih. Oke, sukses Pak. Barangkali yang lain masih ada yang mau sharing atau bertanya? Kalau enggak, sudah hampir 1 jam kira-kira ini. Nanti boleh deh beli. Ngereng. Ya. Om Swastiastu semua, Pak Putra Wijaya, terima kasih, Pak Surya Dharma juga. Nih sebentar yang udah join. Yang kira udah sangat luar biasa lah ya, artinya hal-hal yang bisa segera di-share kepada generasi berikutnya ya, karena saya juga pasca pensiun ini ya banyak juga belajar hal-hal baru. Artinya termasuk juga di usia ini kan memang harus banyak kita share kepada generasi berikutnya, khususnya harapan kita generasi berikutnya ini bisa lebih baik lah dari kita semua. Jadi semua banyak sangat menginspirasi itu Pak D ya, dan banyak kita juga termasuk ya, beli rai juga termasuk pengembelengannya cukup keras lah, mau mandi harus nimba. Ya artinya kita juga enggak berharap generasi sekarang kan, karena milenial tuh lahir, salah satu faktornya dia lahir di berkelimpahan macam-macam lah, Pak. Informasi juga mereka sudah mudah didapat dan lain sebagainya. Yang menarik juga Pak D, jadi ya Pak D udah lama banget udah tahu di pasar saham ya. Jadi saya
begitu dengar itu pada saat krisis ya. Sekarang karena kita udah belajar baru paham ya walaupun tidak ada kata terlambat ya bagi kita semua ya harus mesti kita syukuri ya apapun yang sudah kita peroleh ya mesti kita syukuri yang memang upaya mesti harus dibarengi dengan upaya. Jadi semua Pak De, jadi dengan melihat krisis saja sekarang dengan paham di pasar modal ini kita berarti melihat setiap ada krisis berarti peluang gitu loh. Bagus gitu ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang pengen kita nanti teruskan kepada generasi berikutnya. Mestinya kalau kita sudah disiplin dan pemahaman literasi dan edukasi keuangan yang sudah bisa dipahami oleh generasi muda, mungkin usianya lebih muda nanti udah bisa pensiun, mereka bisa berbuat hal-hal yang lebih positif lagi di sisa usia mereka. Gitu. Nah juga menarik nih Pak D dan semeton semua, jadi saya juga belajar mengenai otot rangka. Jadi selama ini kita tahu olahraga itu di otot kardio ya. Jadi sempat kemarin dibahas di keluarga. Mudah-mudahan nanti Bu Dokter ya bisa share karena semeton kita juga banyak dokter ini. Ya mungkin hal-hal yang lebih implementatif nanti bisa disampaikan bagus banget itu. Dan yang lain-lain juga sekarang banyak hal-hal baru termasuk di neuroscience apa ya. Ya kalau bisa melengkapi nanti untuk LDHI ini akan bagus gitu ya. Ya harapan kita tetap jangan pernah menyerah ya untuk memberikan yang terbaik buat semeton-semeton kita semua, khususnya generasi berikutnya ya. Mereka harus lebih baik dari pendahulunya lah. Mungkin itu jadi semua banget Pak D. Putra Wijaya ya ada lain waktu nanti kita mampir lah untuk banyak diskusi. Ya. Mumpung ingat Pak D, ingatin ya. Pak D terus terang Pak D belajar dari leluhur. Terutama leluhur ya bapak-bapak pasti. Terutama yang generasi keempat ya. Itu Dewa yang Pak Prodato, Dewa yang Pak Menaro, Dewa yang Pak Masudano dan lain-lain itu kita banyak belajar. Kita jangan lihat negatifnya lah, positifnya kita lihat. Ya. Jadi positifnya kita lihat, kita adopt, termasuk peka di sini juga artinya leluhur kita semua lah, positifnya kita lihat. Itu yang kita ini. Kita sendiri juga belum tentu baik semua kan. Mungkin kita juga ada kekurangan, ada kelemahan. Jadi poinnya memang yang dibilang Pak Wayan Sudarmo itu prudent. Kita harus hati-hati dengan keuangan ini. Jadi dengan keuangan ini kita harus hati-hati sama istri harus benar-benar kompak kita. Jadi jangan kalau main belakang itu jadi penyakit soalnya. Iya. Sekali kita nanti itu nanti kadang-kadang memang istri itu memang rem kok. Bapaknya ngegas gitu. Iya. Jadi kalau kita nginjak gas saja bahaya juga, tapi ngerem aja terus bahaya juga. Seimbang lah. Antara rem dan gas itu seimbang itu sesuai kondisi masing-masing. Iya. Ada manajemen risiko di situ. Sekarang manajemen risiko ada namanya. Manajemen modern ya. Kalau bicara risiko bukan berarti ngerem terus. Kalau kita sudah tahu risikonya benar, gimana cara memanage kan gitu. Mitigasi risikonya siapa kan gitu aja sih. Jangan berpikir bicara risiko sepertinya tidak mau bergerak. Kalau nggak bisa dihindari terpaksa dihadapi kan gitulah. Iya, artinya meminimal. Jadi hidup seimbang. Seimbang lah, oke. Ya gitu aja. Baik. Poinnya itu anak-anak mandiri, jangan sampai kita memanjakan anak, itu bahaya itu. Ya. Baik. Kalau anak dimanjakan itu bahaya itu. Nanti ya itu kalau secara teori, bukan teori ya, agama kita sebetulnya mengajarkan anak itu masa kecil itu kita anggap sebagai dewa anak itu, cara betara gitu loh. Habis kira-kira usia dia 3 tahun sampai 4 tahun atau 5 tahun itu sebagai raja dia, kita layanin dia. Kalau mulai ngerti,
7 tahun sampai 12 tahun itu bila perlu anggap sebagai budak dia. Latih disiplin di situ. Kuncinya di situ. Ya, ya. Kira-kira di atas 11 tahun itu kan udah ngerti dia. Sebagai teman udah. Ya. Baik. Kadang-kadang kita kalau manja kan itu bahaya itu. Ya. Ya itu aja sih. Oke. Baik nih, nah nanti kesimpulannya mungkin ditambahkan tulisan atau apa, jadi untuk nanti dikonversi menjadi tontonan digital, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Sukses Pak Made Putrojaya yang sudah sharing banyak ya, ditambah tadi dengan teman-teman yang lain, tapi intinya Pak Made Putrojaya ini juga berhasil mendidik anak-anaknya bisa tampil elegan, kalau ketemu nyapa, kesopanannya masih bagus gitu. Jadi karena itu kita angkat tema kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat generasi kita berikutnya. Jadi ternyata dimensi yang harus dipelajarin itu banyak, ada dimensi fisik, kesehatan fisik, dimensi kesehatan emosi, dimensi kesehatan keuangan, dimensi hubungan berkeluarga. Jadi ini juga dimensi khusus yang harus diajarkan. Jadi plus dimensi spiritual yang banyak yang otomatis udah jalan gitu. Yang sering kali yang tidak jalan adalah dimensi keuangan dan dimensi emosi. Nah, itu barangkali tantangan menjadi orang tua ke depan ya, karena ini nggak masuk kurikulum di sekolah dan sering kali dianggap sepele, tapi ini bisa ya apa ya, kalau uang ada masalah, fisik juga cenderung ada masalah, emosi apalagi, hubungan keluarga bisa berisiko, spiritual juga bisa kacau. Barangkali begitu Pak ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Nanti di next webinar kita diskusi lagi yang lain. Sukses sarang kami nge. Ya, sukses.